Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman yang menyaksikan video ini, saya berniat mau jual Toyota Grid Corolla tahun 94 awal. Ini yang build up ya, yang build up, makanya bumpernya masih sama dengan yang seri sebelumnya 92 93. Kalau yang build up itu spionnya sudah retract dan ada AC di kolom kaki pengemudi. Untuk perbedaan yang lainnya kayaknya nggak terlalu signifikan. Terus ini asli plat Ade Boyolali, memang belum tak pindah tangan, belum tak mutasi karena saya mau fokus pakai itu yang silver Toyota Wish 2005. Makanya yang ini mau tak jual. Buka harga di 52,5 juta, nego tipis. Pemakaian pribadi ya, saya bukan penjual. Makanya ini pun nanti record servisnya selama saya pakai itu masih ada. Terus pemakaian BBM itu masih wajar, 111 112, dan kalau ini saya selalu pakai Pertamax. Kita bahas satu persatu, mulai dari eksterior. Ini asli hitam dan pernah tak repaint tahun lalu, makanya ini masih mulus. Tuh, masih ini baru, ini lagi gerimis nih, makanya masih bisa buat ngaca. Untuk cat masih mulus. Headlamp saya pakai yang Crystal Depot, kalau nggak salah sih made in Taiwan. Itu satu set dengan sennya yang atas, yang bawah itu satu set, sama juga yang kiri, jadi terlihat lebih segar, lebih bening ya. Kemudian body kit saya pakai ABS itu bahan plastik, beda sama fiber ya. Nah yang ini depan belakang sama. Kalau set skirtnya ini yang model Yakuza. Yakuza, saya lebih suka yang model Yakuza. Kalau yang depan itu kan model GT ya. Nah itu, terus kemudian agak ke belakang, muffler saya pakai HNR Purbalingga atau Purwokerto dulu, saya lupa itu, termasuk yang di tengah ada resonatornya, itu pakai yang racing juga. Kemudian header juga pernah tak ganti, sama ini garnisnya tak pakai, yang saya lebih suka yang tahun 945 6 seperti ini, jadi lebih kelihatan seger. Terus untuk pelek saya pakai TE37 ring 15 ban 195/50, jadi lebih ke konsep racing look ya itu. Terus ini memang seper, tak buat seper karena memang ada coil overnya, jadi ketinggian bisa diatur. Ntar kelihatan nggak ya? Nah itu coil overnya semua, empat-empatnya ada coil overnya. Terus untuk kaca film saya pakai Spektrum 20% ivory green, jadi agak kehijau-hijauan, dan ini masih asuransi ya, masih dapat asuransinya. Oke, mungkin eksterior itu saja. Kalau masuk ke dalam kita ada, oh ya, tak ambil kuncinya dulu. Kuncinya masih manual seperti ini, masih bawaannya. Oh ini kebetulan nggak tak kunci. Masuk saja kita ke interior. Ini setirnya sudah, ini nggak menceng ya, cuma parkirnya aja tadi kurang lurus. Rodanya juga lurus kok, aman. Untuk setirnya pernah tak ganti, saya pakai yang Toyota Celica
Ini kenapa saya ganti ini, karena lebih enak. Ringnya itu ring 15, karena kalau bawaannya itu ring 16 serasa lebih lebar. Karena kan saya pakai yang itu Toyota Wish, dia pakai ring 15, tirnya itu saya rasa lebih enak gitu. Terus joknya masih blue depan belakang lengkap, headnya masih ada. Terus ini udah agak lentur, tapi sih didudukin masih enak, nggak ada kendala. Kita masuk aja ya. Untuk lainnya semua masih standar. Head unit saya pakai yang Clarion, ini bisa connect Bluetooth, USB dan aux. Enaknya pakai Bluetooth, misalnya kita pakai YouTube, kita next di sini itu udah otomatis ganti juga. Kemudian ini soft touchnya masih bagus nih, masih mulus. Depan sana ini juga soft touch ya. Kisi-kisi AC masih lengkap, paling ini ompong satu ya. Terus yang sedikit ada masalah itu di hazardnya itu nggak fungsi. Setelah repaint nggak fungsi, mungkin ada kabel yang nggak nyambung. Ininya masih tuh belum longgar, masih erat banget, masih seret. Oh, nggak ngebul ya. Ini aja suaranya seperti apa ya. Nah, itu kalau dari dalam kabin kurang lebih seperti itu. Nah, barusan udah kelihatan pastinya kan, nggak ngebul kan. Itu mesinnya memang sehat banget. Terus masuk ke interior mungkin ya. Tuh kisi-kisi AC-nya masih lengkap, paling ini ada yang ompong satu ini. Ini ada yang ompong satu. Ini namanya apa, TRD inilah pokoknya. Nah, ini ori ini dari TRD. Ini tampilannya lebih apa namanya lah, lebih dinas mungkin ya. Tuh. Kalau interior yang tak rubah lagi tuh selain setir dulu ini apa namanya, di sini tuh kalau nggak salah orinya itu nggak ada lampunya. Nah, ini tak kasih lampu, jadi kalau malam kelihatan. Ini karena siang nggak begitu kelihatan. Yang ini tuh nyala kalau malam, soalnya sebelumnya kalau nggak nyala itu agak susah kalau mau mencet-mencet ini. Kalau speedometernya masih bawaan yang ori, lampunya juga, karena kalau diganti LED menurutku itu terlalu terang, itu nggak enak buat perjalanan malam. Justru light adjusternya itu malah masih berfungsi. Ini kan untuk kalau lampu speedonya mau diredupkan, mau diterangkan, itu masih berfungsi ini. Spion retract ya, cuma memang ini retractnya yang satu fungsi, tapi yang satu itu enggak, yang sini enggak tuh. Jadi yang ini masih manual ditowel gini, kayaknya dinamonya di dalam itu perlu diganti ya. Tapi kalau yang kiri sih aman tuh. Nah, ini anteng.
Terus kemudian apa lagi ya, oh iya, satu itu untuk kaca yang belakang kanan itu enggak berfungsi, perlu diservis ini. Tapi kalau yang lainnya sih aman, fungsi semua tuh. Nah, itu fungsi semua. Terus untuk audio, oh ya, audio itu yang depan pernah tak ganti pakai punyane Honda Mobilio, yang depan kanan kiri. Kalau yang belakang itu masih bawaannya. Oke, ini tampilan mesinnya memang apa adanya ya, nggak saya poles nggak apa, yang penting normal. Peredam wajib karena catnya baru, termasuk baru. Eman-eman kalau nggak ditutup bisa ngerusak catnya. Terus ini merah-merah memang tak pilok sendiri, mungkin udah mulai ngelupas, tapi secara fungsional aman semua. Bahas satu persatu ya, mulai dari radiator, kita pakainya selalu coolant, pakai coolant. Terus juga nggak pernah ngetep, jadi nggak ada kebocoran. Banyak sistem pengapian dan sistem saluran listrik itu, yang pengapian bensin itu yang udah pernah tak ganti full pump. ISC itu pernah tak ganti yang copotan juga, yang ini nih ISC, makanya nggak berebet juga sekarang. Terus kelistrikan juga wiring pernah tak turunkan semua, ini wiring perkabelan. Terus Delco itu copotan pernah tak ganti di 2021 kalau nggak salah, satu gelondong copotan dari Singapura dulu. Terus header, kalau yang anak klub mungkin tahu Katrok Racing, ini saya pesen di Katrok Racing untuk headernya. Terus saya udah bungkus pakai kain juga, karena kalau nggak dibungkus itu panasnya lumayan, bisa merusak cat di kap mesin, makanya kita bungkus. Terus yang pernah kita, kalau turun mesin belum pernah, cuma kalau buka head itu pernah dulu ganti ring seher. Dulu kata teknisinya sih ganti ring sehernya pakai punya ori Honda, makanya dirasakan itu sekarang tarikannya lebih, nafasnya itu lebih panjang dari yang sebelumnya. Terus kalau engine mounting itu bertahap, nggak tak ganti sekaligus, tapi selama saya ganti berarti udah tak ganti semuanya ya. Ini engine mounting, terus itu tuh yang bawah itu paling sekitar 5-6 bulan yang lalu. Ini yang satunya di bawah ini kalau tak ganti dulu kayaknya 2021 kalau nggak salah. Kalau yang belakang, depan sama samping sebelah sana itu belum ada setahun tak ganti engine mountingnya. Oke. Terus kemudian radiator masih pakai yang kuningan ini ya. Nah, ini pakai yang kuningan, lebih awet. Tapi belum lama kayaknya, nah, nih 1 tahun ya, 1 tahun, hampir 1 tahun ini akinya. Terus kalau oli ngerembes itu ada sedikit, tapi nggak sampai ngetep oli sih, saya nggak sampai ngetep oli dan nggak ngebul. Terus kemudian race itu kan untuk yang header ya pernah tak ganti, yang tengah saluran header itu resonator juga tak ganti yang racing, makanya suaranya itu suara racing. Oh ya, satu lagi
Ini nutup pintunya tuh masih enak banget nih. Masih delep gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Bagi yang minat nanti bisa cek di kolom deskripsi, ada nomor kontaknya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.